Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radita Dianeka Maudia sebagai pemateri hari ini yang akan menemani kalian membahas tentang administrasi umum dalam perusahaan. Nah, yuk kita simak sampai akhir. Apa sih administrasi itu? Secara sederhana, administrasi bisa diartikan dalam dua cara. Yang pertama, dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan seperti mencatat, menyimpan, dan mengelola administrasi. Contohnya seperti staf administrasi di kantor yang mencatat keluar masuk barang atau membuat surat menyurat. Lalu yang kedua, dalam arti luas, administrasi berarti kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, tim proyek yang bekerja sama menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing. Nah, jadi administrasi itu lebih dari sekedar mencatat ya, tetapi juga tentang bagaimana kita bekerja sama secara teratur, sistematis, dan terarah. Administrasi juga punya peran penting dalam kelancaran kegiatan perusahaan. Nah, ada 4 fungsi utamanya, yaitu planning. Planning yaitu merencanakan kegiatan bisnis berdasarkan data yang sudah dianalisis. Misalnya, merancang anggaran promosi berdasarkan hasil penjualan tahun lalu. Lalu yang kedua ada organizing. Organizing menyusun hubungan kerja yang efektif antar bagian atau divisi. Contohnya itu seperti bagian pemasaran yang bekerja sama dengan bagian produksi agar produk bisa segera dipasarkan setelah diproduksi. Lalu yang ketiga ada reporting. Reporting yaitu menyampaikan hasil kerja melalui laporan baik lisan maupun tulisan. Contohnya seperti laporan keuangan bulanan yang diberikan ke pihak manajemen. Lalu yang terakhir ada budgeting. Budgeting ini merancang dan mengatur anggaran keuangan agar kegiatan perusahaan itu bisa berjalan sesuai rencana. Contohnya seperti menyusun pengeluaran tahunan untuk operasional kantor. Fungsi-fungsi ini membuat kegiatan bisnis jadi lebih terstruktur, terarah, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu dalam dunia bisnis, dokumen adalah bagian penting dari proses administrasi. Salah satunya adalah faktur, yaitu dokumen transaksi antara pembeli dan penjual. Komponen faktur juga mencakup nama penjual dan pembeli, nomor faktur, tanggal, detail barang, dan tanda tangan kedua pihak. Fungsi dari faktur adalah sebagai bukti transaksi yang sah, dasar pencatatan keuangan, dan digunakan untuk perhitungan pajak. Lalu ada juga surat jalan, yaitu dokumen yang menyertai pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Fungsinya sebagai bukti legal pengiriman alat kontrol barang yang dikirim dan sumber informasi penerima. Misalnya, perusahaan ekspedisi mengantar barang ke pelanggan, maka surat jalan wajib dibawa dan ditandatangani saat barang diterima. Lalu di era digital ini, administrasi bisnis juga berkembang pesat dengan bantuan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI. AI ini membantu menganalisis data pelanggan, otomatisasi pengolahan pelaporan, dan bahkan chatbot untuk layanan pelanggan. Contohnya itu seperti aplikasi kasir modern yang otomatis mencetak laporan penjualan harian. Lalu yang kedua ada IoT atau Internet of Things, digunakan untuk memantau kondisi stok atau peralatan secara real time. Misalnya gudang yang dipakai sensor suhu untuk memastikan barang tetap aman. Lalu yang terakhir ada blockchain. Blockchain ini meningkatkan keamanan data dan transparansi dalam transaksi keuangan. Misalnya untuk pencatatan transaksi yang tidak bisa dimanipulasi dalam sistem keuangan digital. Nah, dengan teknologi ini, administrasi bisa menjadi lebih cepat, aman, efisien, dan tentunya akurat. Nah, itu tadi dia ringkasan mengenai administrasi umum dalam perusahaan. Tadi kita sudah membahas pengertian administrasi, fungsi, jenis dokumen penting seperti faktur dan surat jalan hingga penerapan teknologi modern di era digital sekarang.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.